Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan merupakan dasar utama dalam membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Pilar pendidikan dapat dimaknai sebagai tiang penyangga yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian, moral, dan budi pekerti peserta didik. Pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat atau dasar yang pokok menurut KBBI tahun 2018. Pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO mengacu pada penyangga pembangunan pendidikan. Ada 4 yang pada dasarnya mendidik kita untuk belajar dalam upaya menopang pembangunan pendidikan saat ini maupun yang akan datang. Yang pertama ada pilar learning to know, menyatakan bahwa pendidikan merupakan prinsip belajar untuk mengetahui hal-hal yang spesifik bagi perluasan cakrawala. Yang kedua ada learning to do, bahwa pendidikan seharusnya berprinsip untuk belajar berbuat berdasarkan apa yang telah kita ketahui dan pahami sebagai bentuk dari aplikasi belajar untuk mengetahui sehingga kita dapat bertindak terhadap situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Yang ketiga, ada learning to live together, bahwa pendidikan seharusnya berprinsip belajar untuk berdampingan dalam kerukunan, serta memperoleh pengetahuan melalui interaksi sosial dan psikologis. Yang keempat, learning to be, yang menyatakan bahwa pendidikan seharusnya menekankan prinsip belajar untuk menjadi dirinya sendiri, yang mana seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya, penilaian dirinya, dan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Dan kesemuanya bertujuan untuk kepentingan dan kebutuhan orang banyak. Keempat pilar pendidikan ini secara filosofis merupakan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Tut Wuri Handayani, mengacu pada makna bahwa pendidik seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak-anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Yang kedua, Ingarso Sung Tulodo, mengacu pada makna bahwa seseorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontohi, baik dalam bersikap maupun berperilaku. Yang ketiga, Ingmadio Mangunkarso, mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak didiknya agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan. Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai kemudahan seperti pembelajaran daring, akses informasi cepat, dan penggunaan media digital dalam pendidikan. Namun, era digital juga menghadirkan tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, plagiarisme, hingga menurunnya karakter disiplin dan etika peserta didik. Oleh karena itu, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga pembimbing dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di era digital dapat dilakukan melalui pembelajaran yang kreatif dan humanis, di mana guru dapat menjadi teladan dalam etika digital, membangun semangat belajar melalui media interaktif, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri. Konsep Tut Wuri Handayani juga sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Jadi, refleksi dari penerapan pilar pendidikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional tidak cukup hanya menguasai teknologi, tetapi juga harus memperkuat karakter dan nilai kemanusiaan. Filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi pedoman penting agar pendidikan di era digital tetap berorientasi pada pembentukan manusia yang berakhlak, cerdas, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Demikian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.